Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita Darsunal An Al-Fiqh. Pelajaran kita sekarang adalah fikih. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita di pelajaran fikih untuk kelas 6. Insya Allah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sholat Jumat, dan kita akan masuk pada judul yang berikutnya, yaitu tata cara sholat Jumat. Namun sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan ulang-ulang dulu apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama kita telah menyebutkan keutamaan dan pentingnya hari Jumat, dan telah kita sebutkan satu buah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekhususan hari Jumat, bahwasanya hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Kemudian pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kemudian pertemuan kedua kita telah menyebutkan hukum sholat Jumat dan syarah sahnya sholat Jumat. Sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki, balik, berakal, dan berada di tempat tinggalnya. Kemudian syarat sah sholat Jumat, yang pertama dilaksanakan pada waktunya. Yang kedua hadirnya jamaah sholat Jumat. Yang ketiga bertempat tinggal. Yang keempat didahului dengan 2 khutbah. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Insya Allah akan kita lanjutkan sebagaimana yang kita sebutkan di awal ke judul berikutnya, yaitu tata cara sholat Jum'ah. Bagaimana kita melaksanakan sholat Jum'ah. Kalian lihat bukunya halaman 14. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat, sama rakaatnya dengan sholat subuh. 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Kemudian imam mengeraskan bacaan pada 2 rakaat ini. Jadi imam membaca zahar, membaca nyaring, membaca dengan mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surat ketika melaksanakan sholat Jum'ah. Nah, di sini Ustadz akan tambahkan sedikit mengenai surat apa saja yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Jumat. Surah apa saja yang sering kali dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Jumat. Di sini Ustadz akan menyebutkan hadisnya saja, riwayatnya saja, surat apa saja yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Jumat. Riwayat yang pertama, Haddatsana Yahya an Ja'far bin Muhammadin qala haddatsani abi an Ubaidillah bin Abi Rafi' wa kana katiban li Ali qala kana Marwan yastakhlifu Aba Hurairah 'ala al-Madinati fastakhlafahu marratan fasallal jum'ata faqara'a suratul jumu'ah wa idza ja'akal munafiqun falamman sarafa masyaitu ila jambihi faqultu Aba Hurairah
qara'ta bi suratain qara'a bihima Aliyu alaihi salam qala qara'a bihima hibbi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ja'far bin Muhammad berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Abi Rafi', sekretaris Khalifah Ali. Ia berkata, pernah suatu kali Marwan mengangkat Abu Hurairah sebagai penggantinya di Madinah, maka ia sholat Jumat dan membaca surah Al-Jumu'ah dan idza ja'akal munafiqun. Maka ketika selesai aku mengiringi di sampingnya dan berkata, wahai Abu Hurairah, engkau telah membaca dua surat yang juga dibaca oleh Ali alaihi salam. Maka Abu Hurairah berkata, kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam juga membaca keduanya. Hadis yang kedua. Haddatsana Musaddad an Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Ma'bad bin Khalid an Zaid bin Uqbah an Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Ma'bad bin Khalid dari Zaid bin Uqbah dari Samurah bin Jundub bahwa pada waktu sholat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian hadis yang ketiga atau riwayat yang ketiga. Haddatsana al-Qa'nabi an Malikin an Damrah bin Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah anna ad-Dhahhak bin Qais sa'ala an-Nu'man bin Bashir madza kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati ala ithri suratil jumu'ah faqala kana yaqra'u bihal ataka haditsul ghasyiyah. Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik dari Damrah bin Sa'id Al-Mazini dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Dhahhak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir, surat apakah yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat setelah surah Al-Jumu'ah? Dia menjawab, beliau biasa membaca dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Dari tiga riwayat ini menyebutkan beberapa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat ketika sholat Jumat. Surat apa saja yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ketiga riwayat tersebut, Ustadz berharap kalian bisa menyimpulkan surat apa saja yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat dari rakaat pertama dan rakaat keduanya. Thayyib, sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan kira-kira surat apa saja yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.